Bagaimana caranya seorang pemimpin mampu menggunakan kekuatan hatinya untuk bisa menggerakkan tim? Bagaimana seorang pemimpin bisa menembus hati? Bagaimana seorang pemimpin bisa meningkatkan karisma, kewibawaan sehingga dia memiliki daya pengaruh yang semakin kuat? Dan bagaimana ketika Anda menjadi seorang pemimpin, Anda bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang akan kita bahas dalam topik kita tentang spiritual leadership. Baik teman-teman sekalian, sahabat sekalian, kita akan bicara tentang tema spiritual leadership. Apa itu spiritual leadership? Spiritual leadership adalah kepemimpinan yang menggunakan dan memanfaatkan aspek-aspek spiritual untuk menunjang efektivitas kepemimpinan di lapisan organisasi, di lingkungan, perusahaan, dan sebagainya. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita bukan hanya menggunakan kekuatan intelektual, bukan hanya menggunakan kekuatan emosional, bukan hanya dengan kekuatan misalnya mental, tetapi juga menggunakan kekuatan atau faktor-faktor daya spiritual. Apa saja daya spiritual itu, ya? Dan mengapa kita sebagai pemimpin perlu memanfaatkan energi spiritual dalam diri kita agar bisa menunjang efektivitas kepemimpinan kita? Nah, mengapa ini diperlukan dan bagaimana caranya? Kita akan mengupas tentang spiritual leadership ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua, seorang pemimpin, seorang leader di berbagai lini, di berbagai level organisasi perusahaan, baik publik, ya, swasta, mungkin, ya, ataupun dimanapun organisasi Anda membutuhkan topik atau tambahan wawasan tentang spiritual leadership. Apa itu spiritual leadership? Ya, dan bagaimana caranya? Jadi intinya begini, dalam kehidupan itu ternyata kita telah melampaui berbagai banyak fase-fase dalam pengetahuan, kemudian dalam pengembangan SDM, manajemen, dan sebagainya, termasuk di dalam kepemimpinan. Dan banyak hal dalam dunia sosial, dalam dimensi sosial, manajemen itu ternyata dipengaruhi oleh perkembangan dunia sains. Ya, dunia sains. Di antaranya ada dunia tentang fisika. Nah, mengapa kita ini perlu membahas tentang spiritual? Karena begini, jadi dalam fisika itu ada sebuah fase-fase perubahan di abad 20 ini, yaitu dari era fisika Newton menuju fisika kuantum. Ya, di era fisika Newton, ya, ketika para ahli fisika itu meyakini bahwa kekuatan materi atau kekuatan benda itu adalah satu-satunya kekuatan yang memang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Ya, ketika pada saat itu para ahli mengatakan bahwa proton, neutron, dan elektron adalah bagian terkecil dari benda dan tidak bisa dibagi lagi. Ternyata ketika ditemukan partikel akselerator, sebuah alat yang bisa memecah elektron, proton, dan neutron itu, ternyata akhirnya ada perubahan besar dalam ilmu fisika modern. Jadi ketika sebuah alat yang disebut dengan partikel akselerator bisa memecahkan proton, elektron, ya, kemudian ditemukan sebuah bagian terkecil dari sebuah benda yang disebut dengan kuanta. Ya, kuanta ini membuat para ahli fisika kemudian menjadi sangat terkejut. Kenapa? Karena ternyata ada bagian terkecil dari elektron tadi yang disebut dengan kuanta. Bentuknya seperti energi yang tidak terlihat. Energi ini bergetar menjadi sebuah vibrasi yang memberikan energi vibrasi yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi sebuah awal dari sebuah teknologi yang sangat luar biasa, yaitu teknologi nuklir. Ditemukan ketika para ahli menemukan sebuah informasi tentang adanya kuanta. Energi ini ada tapi tidak terlihat. Sehingga muncullah era fisika baru, yaitu dari Newton bergeser menjadi fisika kuantum, di mana para ahli di fisika kuantum mengatakan bahwa segala sesuatu yang tampak itu berasal dari sesuatu yang tidak tampak. Sesuatu yang terlihat sebenarnya dia berasal dari sesuatu yang tidak terlihat. Dan sebenarnya kekuatan yang tidak terlihat ini itu jauh lebih besar dibandingkan kekuatan yang tampak. Nah,
Dari sini maka kita akan mulai menyadari arti penting sebuah energi atau kekuatan yang tidak terlihat, yaitu kuanta atau energi. Nah, dalam dimensi manusia, kita nanti akan mempelajari tentang bagaimana pengaruh energi kita, pengaruh energi seorang leader, pengaruh energi seorang pemimpin yang bisa digunakan untuk menjalankan roda perusahaan, roda organisasi agar kepemimpinannya menjadi jauh lebih efektif. Nah, disinilah kita sebagai seorang pemimpin perlu mengenal kekuatan-kekuatan apa saja tidak terlihat yang bisa kita gunakan untuk mendukung tugas-tugas kita, mendukung tanggung jawab Anda sebagai seorang leader. Di mana kita ini pasti punya tim, pasti punya target, pasti punya tanggung jawab, ya. Maka tugas seorang pemimpin ini sangat-sangat luar biasa, sangat berat. Sehingga dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin untuk menggunakan semua resources yang dia miliki agar dia bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat, cakap, dan kuat. Nah, kita nanti akan membahas tentang dimensi-dimensi spiritual. Dan karena latar belakang saya sebagai seorang muslim, ya, maka tentunya uraian saya atau tinjauan saya nanti akan banyak berkaitan dengan keyakinan saya, dengan ajaran kitab suci saya, dengan contoh-contoh yang pernah dibawakan oleh Nabi saya, Nabi Muhammad SAW, ketika menjelaskan bagaimana seorang pemimpin menggunakan energinya. Tentunya dari sudut pandangan saya sebagai seorang muslim. Jika Anda tertarik dengan topik ini, ikuti terus channel ini. Jangan lupa subscribe ya. Kemudian ikuti terus tema-tema tentang spiritual leadership.